sore, Bang. Selamat sore, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita patut karena atas kasih dan pemeliharaan Tuhan kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita kembali bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan di tahun yang baru, tahun 2022. Terima kasih kepada kita semua yang sudah meluangkan waktu untuk datang beribadah kepada Tuhan, walaupun kita lewat online, namun tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adapun pokok-pokok doa yang kita topang bersama pada sore hari ini, yang pertama Ibu Dander Sandala dan Saudara Ivan Lawendatu dalam masa pemulihan. Ibu Ade Rumagit dalam keadaan sakit, cucu dari Ibu Ade Rumagit yang sedang dirawat di Rumah Sakit Firdaus, anak Opo Geral Rukmaya dalam persiapan operasi dan saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Koja, anak Luisi Pulu dalam keadaan sakit, anak Meira dan Apong dalam keadaan sakit, dan pendidikan kedua anak terkasih. Pada kita pada sore hari ini akan dipimpin oleh Ibu Penatua Nelly Dandel. Waktu dan tempat kami sediakan. Selamat sore buat Ibu Bapak sekalian anggota KWP 3. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Sebagai lagu pembuka, kita menyanyi Di Saat Ini Kuangkat Tembang, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Di saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Yesus di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersyukur padamu. Di saat ini Engkau ku sembah Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Kita akan masuk dalam tabisan dan salam. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang membuat langit dan bumi,
yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Maka damai yang daripada Allah Allah melampaui melampaui segala pengertian, kiranya segala menetapkan hati dan pikiran. Ya Yesus Kristus Tuhan kita. Ya Allah yang Maha Kuasa, bagimu semua hati adalah terbuka dan semua keinginan tidak tersembunyi. Tidak ada rahasia yang tidak diketahui. Cernihkanlah pikiran dan hati kami dengan sinar roh-Mu yang kudus, agar kami membesarkan nama-Mu yang kudus dengan layak. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sambut dengan pujian dari PKJ 14, menyanyikan kasih setia Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu kasih setiamu turun temurun. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu kasih setiamu turun temurun. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa ini akan kita ucapkan bersama-sama secara berbalasan. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami membuka hati. Kepadamu ya Tuhan kami berserah dengan rendah hati. Agar kuasa roh-Mu menuntun kami dalam rindu. Kepada firman-Mu ya Tuhan kami haus dan rindu. Sabdalah ya Tuhan, kami mendengar, terangilah jalan dan hati kami untuk selama-lamanya. Amin. Kita akan membaca sebagian dari isi firman Tuhan yang pada malam hari ini sesuai dengan yang sudah diberikan oleh sekretariat sebagai bahan renungan pada sore hari ini dan sama dengan yang ada di dalam renungan air hidup, yaitu pada Titus 3
ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Titus 3 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Pesan-pesan penutup. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. Taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan hidup dalam kejahatan dan kedegilan, keji, saling membenci. Tapi ketika nyata kemarahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak memberikan hidup yang kekal, menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya dengan yakin menguatkannya agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Persoalan silsilah, percecokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Segera sesudah kukirim Ariemas atau Tikikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Zemas ahli Taucar itu dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Dan yang berbahagia adalah kita semua yang sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan serta akan merenungkannya bersama-sama dan mau melakukannya di dalam perbuatan kita sehari-hari.
Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, membaca seluruh perikop dalam Titus 3 ayat 1 sampai 14. Di sana ditemukan banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus lewat Titus yang pada waktu itu diberikan pada jemaatnya di Kreta. Pembacaan kita, kalau dalam air hidup, diambil natsnya ayat 15, tapi Bapak Pendeta memberikan persiapan, kita memakai natsnya pada ayatnya yang pertama, yaitu ingatkanlah mereka supaya tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan baik. Demikianlah nats yang diambil pada malam hari ini dalam bacaan kita Titus 3 ayat 1 sampai 14. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini sangat mungkin kita agak terkaget-kaget lagi karena COVID mulai kembali meningkat. Kita mulai dikagetkan dengan virus yang baru, Omikron, yang saat ini kembali menyerang Jakarta pada khususnya. Yang kalau dilihat kemarin kenaikannya sudah 40 kali lipat. Dan bahkan tadi Penatua Bapak Rudi mengeser bahwa Jakarta sudah semuanya merah. Itu adalah bagian dari kejadian dalam kehidupan kita yang harus kita hadapi saat ini. Yang ada hubungannya secara tidak langsung dengan pemerintah dan bangsa kita. Secara tidak langsung, pemerintah sudah mengingatkan, memberikan undang-undang atau memberikan peraturan-peraturannya lewat level-level yang mereka buat. Memang kemarin terlihat secara tidak langsung sepertinya aman. Tapi pemerintah selalu mengingatkan untuk kita tetap menjaga kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan tetap mencuci tangan. Itu adalah satu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk kita taati. Entah bagaimana sampai saat ini akhirnya meningkat kembali. Apa masyarakatnya mulai lengah atau tidak mengikuti aturan pemerintah? Itu bisa kita pahami bersama-sama. Balik lagi ke diri kita, apakah diri kita sudah menjalani itu atau kita masih kadang-kadang lengah. Sehingga akhirnya ada yang terkena dengan COVID yang baru sekarang ini. Lalu apa sih hubungannya dengan bacaan kita saat ini? Bacaan kita pada saat ini Titus 3 ayat 1 sampai 14 dengan natsnya yang dikatakan di situ ayatnya yang pertama, ingatkanlah mereka supaya tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan baik. Titus adalah salah satu kader yang dipercaya oleh Rasul Paulus untuk menyampaikan pesan kepada jemaat di Kreta yang saat itu situasinya sedang kacau. Karena pemerintahan saat itu tidak adil dan masyarakat pada saat itu frustasi karena pemerintah yang bertindak sewenang-wenang. Akhirnya rakyat pun menjadi marah dengan pemerintah. Dalam bacaan itu,
disebutkan bahwa Titus juga ingin memberitakan kepada jemaat-jemaat di Kreta bahwa sebagai umat yang percaya kepada Kristus, kita juga harus tetap mentaati pemerintah yang ada pada saat itu. Sikap orang Kristen kepada pemerintah diminta untuk taat kepada penguasa atau pemerintah. Karena seperti yang tertulis di Roma, di kitab Roma juga ada di situ dikatakan pemerintah ada atas perkenanan Allah. Entah itu mereka baik atau buruk, Tuhan yang mengizinkan mereka berkuasa. Pemerintah ditetapkan oleh Allah, maka secara otomatis otoritas tertingginya ada di tangan Allah. Jadi meskipun kita percaya bahwa pemerintah kita itu sudah diberkati, sudah diberikan kuasa oleh Tuhan bahwa ia dimampukan untuk memerintah bangsa dan negara kita juga pada saat ini. Hal itu pun ditekankan oleh Titus. Tapi jika misalnya pemerintahnya sewenang-wenang, kita pun tidak bisa tinggal diam. Maka kita akan kembali harus menyampaikan rasa ketidaksenangan kita kepada pemerintah. Tapi kita tetap menghormati Allah sebagai otoritas yang tertinggi. Kalau kita mau lihat cerita-cerita di Perjanjian Lama, ada Daniel, ada dua bidan-bidan yang mereka bertentangan dengan kekuasaan pada saat itu, tapi mereka berani melawan bahwa Tuhan tetap menjadi otoritas tertinggi di dalam pemerintahan yang diberikan kuasanya. Jadi, kalaupun kita tidak sejalan dengan pemerintahan kita, tapi kita juga tetap bisa punya untuk tetap menjalankan apa yang seharusnya kita jalankan sebagai orang Kristen yang taat juga, harus taat kepada pemerintah. Kalaupun memang pemerintah menyeleweng, kita bisa menyampaikannya dengan aspirasi-aspirasi yang baik dan benar. Kalau misalnya kita tunduk pada pemerintah, bukan berdasarkan baik tidaknya mereka, tapi karena kita menghormati Allah yang menetapkan mereka sehingga mereka punya kekuasaan. Dikatakan oleh oleh Titus dalam ayat yang kita baca pada sore hari ini, sebagai umat Kristen, kita juga harus selalu senantiasa melakukan perbuatan yang baik. Di situ dikatakan tadi yang sudah kita baca, karena kita di situ juga banyak hal-hal yang tidak baik yang telah dilakukan oleh jemaat-jemaat di Kreta, dan itu pun ada dalam kondisi kita saat ini. Kalau di situ dikatakan ada kedegilan, ada kejahatan, ada kekejian, ada saling membenci, ada berbagai macam hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan di jemaat Kreta, itu pun ada di saat-saat sekarang kita ini. Bukannya tidak hal itu masih berlangsung juga saat ini.
Dan hal itu pun menjadi acuan kita untuk belajar dari apa yang disampaikan oleh Titus kepada jemaat di Kreta. Bahwa kita harus tetap menjadi orang Kristen yang bersikap baik, percaya dan yakin akan pengajaran Kristus. Dan pemerintah yang baik adalah pemerintah yang menjalankan firman Tuhan. Kalau pemerintah menuruti aturan firman Tuhan, pasti yang dijalankan baik. Tapi jika ia melenceng dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, secara otomatis ada orang-orang yang mempengaruhinya sehingga ia keluar dari jalur yang tidak seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Tapi Tuhan sebenarnya sudah memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan hal-hal yang baik. Agar kita sebagai warganya saat ini bisa menuruti apa yang dilakukan oleh pemerintah. Dan sebenarnya harus kita sebagai warga negara menuruti aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah wajib kita jalankan. Hal contoh kecil saja tadi, kita dalam menghadapi pandemi saat ini, pemerintah sudah mengeluarkan aturan-aturannya, tapi kadang-kadang masyarakat melenceng. Sehingga akhirnya terjadilah COVID yang memuncak. Tetap saja ada omongan di sana-sini, pemerintahnya begini, begini, begini. Tapi kalau kita mau jalannya lurus-lurus aja, ikutin aturannya, tetap menjaga jarak, berikan memakai masker, mencuci tangan, dan hidup yang sehat, pastinya kita akan aman juga. Dan kita berdoa bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik jika kita melakukan pekerjaan dan perbuatan yang baik. Atau misalnya kita mau bikin STNK, kewajiban kita bayar pajak. Kalau kita nggak bayar pajak, STNK nggak dijalankan, nggak dibayar, sampai di tengah jalan ditilang sama polisi. Ya akhirnya kita juga harus mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan karena kita sudah melakukan hal yang tidak menyenangkan lebih dulu. Andai kata kita mematuhi aturannya, pasti kita akan aman ke depannya. Tapi kalau kita sudah mulai melenceng, akhirnya kita juga melenceng. Jadi sebenarnya aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah wajib, dan di sini walaupun keadaan jemaat di Kreta, pemerintah yang sewenang-wenang di situ dikatakan, tapi Paulus tetap memberikan pesan lewat Titus untuk disampaikan ke jemaat Kreta bahwa mereka harus tetap taat kepada pemerintah. Karena pemerintah adalah alat Tuhan yang dipakai di dalam suatu negara. Jika misalnya pemerintah kita hormati, pemerintah kita taati, tidak ada percekcokan, tidak ada, hiduplah kita dikatakan di situ, hiduplah dengan damai, jauhkanlah percekcokan, jauhkanlah hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bahkan bukan tidak mungkin di dalamnya ada hal-hal yang menyesatkan yang mungkin dilakukan oleh orang-orang yang dikuasai oleh roh-roh jahat. Atau bukan tidak mungkin di saat ini juga kita akan diganggu atau kita juga akan diganggu oleh hal-hal yang dilakukan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Oleh karena itu, Titus menyampaikan kepada kita, sikap kita sebagai orang Kristen adalah kita harus selalu taat. Kita harus selalu memandang bahwa pemerintah diberikan otoritas oleh Tuhan untuk memberikan kita aturan-aturan yang baik, supaya kita bisa berhidup bermasyarakat dengan damai dan dengan
saling mengasihi satu sama lain, bisa berinteraksi dengan satu sama lain. Karena kekristenan bukan hanya sekedar kepercayaan kita kepada Tuhan, tapi kekristenan juga mencakup nilai hidup kita sebagai umat Kristen dalam menjalani kehidupan kita di hari-hari selanjutnya. Dengan kekristenan, kita akan menjadi orang-orang yang membawakan berita tentang Kristus, dan dengan kekristenan kita juga akan menjadi orang-orang Kristen yang hidup kuat di tengah-tengah keminoritasan kita sebagai warga negara di Indonesia ini. Walaupun banyak sekali tantangan, tapi kita akan mampu melewati semua itu jika kita juga mau diajarkan dan mau mengikutkan pesan dari Titus bahwa ingatlah mereka, ingatkanlah mereka supaya tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan baik. Tetaplah menjadi orang-orang Kristen yang selalu menghargai orang lain, mengasihi orang lain, menghindari hal-hal yang tentang percekcokan, tentang hal-hal yang negatif. Tapi tetaplah berjalan sebagai hamba-hamba Kristus yang selalu setia dan taat kepada Kristus di dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Amin. Kita akan masuk dalam pelayanan persembahan. Dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 209 ayat 1 dan 2, kasih setiamu sungguh lebih baik. Sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku, maka bibirku megahkan berita kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam namamu, kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Kita akan masuk dalam doa syukur dan doa persembahan. Diminta kesediaan Bapak Pendeta untuk membawakan kita di dalam doa syafaat. Dan mungkin Bau bisa mengulang kembali pokok-pokok doa yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta. Ya, kita topang dalam doa pada malam hari ini.
Ibu Dandel Sandala dan Saudara Ivan Lawendatu dalam masa pemulihan, Ibu Adik Rumagit dan cucu dalam keadaan sakit yang dirawat di Rumah Sakit Firdaus, anak Opo Geral Rukmaya dalam persiapan operasi dan sedang dirawat di Rumah Sakit Koja, anak Luis Sipulu dalam keadaan sakit, anak Meira dan Apong dalam keadaan sakit, dan pendidikan kedua anak terkasih. Ya, kepada Bapak Pendeta diminta kesediaannya untuk berdoa. Bapak Pendeta siapa Mama Tok? Ada Bapak Pendeta Jas, nggak ada ya? Enggak ada Mama Tok. Oh, itu Kak Ita ya, bukan Bapak Pendeta. Itu Maita. Oh, berarti Bapak Penatua Rudi Donggala yang akan membawa kita dalam doa syafaat. Oh, itu Kak Ita. Bapak Ibu, sidang jemaat yang kekasih, majelis dan anggota jemaat KWP 3, mari kita satu dan pikiran hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus. Sore hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Karena kami jemaat Gemis Bethlehem, khususnya jemaat KWP 3, boleh memulai kembali ibadah di tahun 2022 ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menghentar kami di pembukaan ibadah pada sore hari ini. Terima kasih atas firman yang telah diperdengarkan bagi kami semua. Melalui hamba-Mu Penatua Nelly Dandel. Kami diingatkan untuk senantiasa taat dan patuh kepada apa yang disampaikan dan diperintahkan oleh pemerintah. Dengan sendirinya kami akan patuh dan taat terhadap Engkau, ya Bapa di sorga, karena pemerintah adalah wakil-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih atas firman yang indah pada sore malam hari ini. Firman-Mu itu akan menjadi suluh dan terang bagi jalan kehidupan kami. Untuk Penatua Nelly Dandel yang telah menyampaikan sabda kebenaran-Mu. Berikan dia senantiasa kekuatan, kemampuan kesehatan yang baik, agar di tengah-tengah tugas pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri, dia tetap akan senantiasa setia menjalankan tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat Gemis Bethlehem, terlebih khusus jemaat kelompok wilayah pelayanan 3 dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa memohon kepadamu untuk seluruh anggota jemaat yang ada di kelompok wilayah pelayanan 3 Bekasi ini. Seluruh majelis, seluruh anggota jemaat. Berikan kami senantiasa kekuatan, kemampuan kesehatan yang baik di tengah-tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Agar kami senantiasa menjalani kehidupan ini hanya berharap dan berserah kepadamu saja. Berkati rumah tangga kami semua Tuhan. Berkati kehidupan keluarga kami. Terlebih khusus saat ini, kami memohon kepadamu, ya Bapa di sorga, di mana kembali bangsa dan negara kami, rakyat Indonesia, khususnya yang berada
di daerah khusus ibu kota, daerah Jawa Barat dan sekitarnya. Saat ini kami diperhadapkan dengan masalah COVID-19, virus corona yang kembali merajalela di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, kembali varian Omikron ini membuat ketakutan bagi kami sebagai masyarakat rakyat Indonesia, khususnya di daerah DKI dan Jawa Barat. Oleh dan sebab itu Tuhan, kami mohon kepadamu, bungkus kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk dapat mengalahkan virus yang menghantui kehidupan kami. Kuatkan imun tubuh kami Tuhan, agar kami mampu menghalau virus corona yang senantiasa menimbulkan rasa ketakutan bagi kami semua. Tapi kami yakin dan percaya Engkau akan senantiasa menjaga dan melindungi kami. Dan kami mampu menghalau apa yang dinamakan itu virus corona. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Tidak lupa kami berdoa memohon kepadamu. Untuk Ibu Dandel Sandala. Untuk Saudara Ivan Lawendatu. Yang saat ini dalam proses pemulihan. Akibat penyakit yang dialami. Ya Tuhan, kami tahu Engkau dokter. Engkau tabib di atas segala-galanya. Oleh dan sebab itu Tuhan, kami serahkan kedua hamba-Mu ini Tuhan. Dalam proses pemulihan, hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh pengasih. Begitu juga anggota jemaat, Bapak, Ibu, adik-adik, anak-anak kekasih, yang saat ini dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, anak kekasih Gerald Rukmaya, yang saat ini dirawat di rumah sakit Koja, anak kekasih Meira dan Safa, dan yang lain-lainnya, anak-adik kekasih Ibu Rumagit, Adik Rumagit, kiranya Tuhan, kuasa penyembuhan-Mu, tangan penyembuhan-Mu akan senantiasa menjamah anak-anak hamba-Mu yang saat ini mendapat perawatan karena sakit penyakit. Berkati para medis, berkati obat-obatan yang dipakai untuk kesembuhan anggota jemaat, anak-anak kekasih kami di KWP 3 ini. Kami serahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh pengasihan. Ya Tuhan, perjalanan pelayanan kami di jemaat Gemis Bethlehem, kelompok wilayah pelayanan 3, mulai hari ini berlangsung. Kiranya penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, dan berkat-berkat-Mu akan senantiasa mengalir ketika kami menjalani tugas pelayanan ini ke depan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan sebagian berkat yang Kau berikan. Persembahan ini Tuhan bisa berguna untuk pekerjaan yang kami lakukan di tengah-tengah dunia ini. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi, agar persembahan ini dapat berguna demi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Banyak hal yang ingin kami sampaikan ke hadirat-Mu yang kudus. Tapi sebelum keluar dari mulut kami, Engkau mengetahuinya. Mohon ampun atas salah dan dosa kami. Sambut dan dengarlah doa kami ini yang kami naikkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami doa sempurna yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan menyanyi dari PKJ nomor 183 ayat 1 dan 2. Mari sebarkan Injil.
sebarkan Disebarkan Injil Injil ke ke dunia. seluruh dunia. Mari Mari kabarkan nama kabarkan Yesus nama Maha Yesus Mulia. Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati Dia mati bagi manusia. manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada mari dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah jombangmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus, Tuhan Allah dari hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terpari dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Mari kita terima berkat Tuhan dan akan kita ucapkan juga secara berbalas-balasan, diakhiri oleh lagu Amin Amin yang dinyanyikan sama-sama. Bertumbuhlah dalam kasih dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Dari Dialah sumber penghiburan, pengharapan dan sukacita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Terima kasih buat anggota KWP 3. Ya, maaf tadi saya kira Kak Ita, Bapak Pendeta. Uta, user. Dari jauh. Kayak Bapak Pendeta. Jauhan sih. Kacamatanya ya. Harus ganti kacamata kayaknya. Selamat malam semuanya. Malam. Bye semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Nanti kita bertemu lagi di Selamat minggu yang malam. ya nanti kita bertemu lagi di minggu yang keempat ya. Jadi ibadah KWP 3 diadakan dalam 1 bulan 2 kali, dalam 1 bulan 2 kali, yaitu di minggu pertama dan minggu ketiga, bergantian dengan pemuda. Sementara kita tetap online, tapi online-nya cuma untuk KWP 3 aja. Kalau kemarin kan digabung, sekarang kita udah di program tahun 2022, kita udah bikin online sendiri, khusus KWP 3 setiap hari Sabtu jam 6 di minggu pertama dan minggu ketiga. Jadi sampai bertemu lagi kita nanti di minggu keempat. Oke, Kak. Sekalian info dong, besok setelah ibadah ya, jam 1.30, jam 12.30 Ibu Ruth numpang info. Oh iya, ingatkan kembali tuh untuk Ibu Ruth, biar besok habis ibadah minggu bisa langsung ibadah online. Jam berapa? Jam 12.30 dari jadwal. Ya. Terima kasih. Ya, makasih semuanya. Dadah. Jaga kesehatan. Hilang selalu.